Dulu saja saudara yang apa sih? Dulu saja yang hiburannya masih kurang dibanding sekarang. Sekarang hiburan banyak orang kan bisa di kamar saja. Selama kuota masih cukup, dia punya hiburan. Bayangkan, coba. Ini kan pengalaman kita sekarang ini. Kumpul-kumpul dengan teman-teman yang dari jauh-jauh. Coba itu setengah jam, 1 jam paling tidak. Itu ngobrol bareng, kemudian masing-masing sibuk dengan kesibukannya sendiri. Jalan bareng, ya. Tapi jam tertentu orang-orang lebih suka tidak usah diganggu. Oke, kita belum pulang, tapi orang masing-masing lebih suka dengan hiburan kita. Betul? Sampai ada keluarga tertentu, saudara, yang buat peraturan di rumahnya. Misalnya, kalau lagi jam makan, atau pokoknya lagi kumpul keluarga, HP dilepaskan di satu tempat. Nggak boleh ada yang pegang HP. Ini DP nama family time. Nggak ada yang sibuk dengan HP-nya. Kasih biar tuh HP di tempat lain. Ini kan orang pe pertemuan, jadi ya sudah. Ini orang pe urusan. Kan sampai seperti itu. Toh, tapi ternyata jangankan di tempat seperti itu. So tahu-tahu itu ibadah, mar orang ini buka Alkitab. Kan saya penonton khotbah, saya bilang ke saudara. Ya, itu gereja-gereja raksasa kan ada kamera. Toh. Sering kali saudara kamera mereka syuting dari belakang. Ini orang-orang lagi duduk. Itu lagi FB. Di Amerika sana. Nggak usah bilang tuh di Indonesia, Amerika aja. Apa saudara? Jadi ini kameramen Talia usil, no? Dia bolak-balik saudara syuting pada orang. Nah pada orang dah sementara bahwa khotbah di muka, pada orang mbak FB. Itu gereja raksasa. Hah? Jangan bilang puluhan ribu anggotanya. Berapa yang sedang beribadah di dalam? Berapa? Sungguhkah semua hati memuji Tuhan, merindukan Tuhan, atau yang penting so datang? Orang Kristen tuh jadi masuk gereja. Biar di dalangnya nggak usah dengar tuh Alkitab. Nggak usah dengar tuh khotbah. Tuh. So begitu saja saudara. Tuh lain soalnya nggak pernah pegang HP. Mar dia pikiran juga nggak ada di dalam. Dia pikiran di luar. Mengapa ibadah akhirnya tidak menarik? Karena memang kau tidak menjadikan Yesus itu kesayanganmu. Bayangkan tuh iklan tadi yang saya bilang toh. Bayangkan ya. Nih para pelanggan mungkin bayangkan baru tadi kita taruh kira. Selama ini kita jadi tahu. Oh sudah. Kenapa sudah paling pemain bola di muka? Tanya enggak pernah baca dia kata-kata di situ. Baru tadi pagi kan. Kote. Siapa kung kita baru lihat. Jadi tadi saya ikut foto. Ikut foto nih iklan ini dia. Kasih terus. Siapa tahu ada 2 orang disadarkan. Kalau 1 orang dah, surga berpesta untuk 1 orang yang sadar. Dia perlu Tuhan. Jadi jangankan 2 orang, biar cuma 1 orang. Ya. Tadi sampai tadi jam berapa tadi ya? Yang lain cuma 1. Soalnya semua orang lebih suka sepak bola daripada suka patuhan. Jadi 2 orang itu hilang selak. Mulai bagaimana? Nggak cocok. So, nggak cocok. Tadi ini tahu kalau sekarang sudah tambah.
Pokoknya tuh tadi sampai jam berapa sudah lihat. Oh Tuhan bayangkan ya. Satu orang yang like. Cuma satu. Mungkin tuh lain soalnya kandati. Ibadah pun bisa ditunda. Tuh. Dari Mbak Uni. Tuh. Saudara sekali lagi. Saya pernah ada di satu lokasi. Tuh. Bilang soalnya ada di Indonesia. Di Tangerang. Ya, waktu saya praktek dulu ini, praktek pertama. Saya terkejut waktu kumpul-kumpul. Loh, memang tuh bukan di kumpulan itu. Orang bilang, ya, kenapa tuh satu? So bikin pengumuman pada waktu itu pertandingan tinju. Jadi harusnya ibadah minggu pagi. Karena waktu itu kayaknya pertandingan tinjunya jam 10. Jam 10 pagi. Jadi ditunda ibadah nanti sore. Karena gembala mau nonton tinju. Semua setuju. Karena orang semua penonton. Kita begini. Waktu itu saudara saya pikir begini. Hah? Ini so gila atau so apa? Ya. Nah itu tahun berapa? Saya praktek pertama berarti itu sekitar 91. Tahun 1991. Oh reken. Tahun berapa itu? Berapa tahun lalu? Tahun berapa tahun lalu itu berarti? 34? 33? 33 tahun yang lalu. Hah? 33 tahun yang lalu. So ada gereja yang ditunda gara-gara tinju. Oh. Dulu saya pernah ingat. Ya, Mbak cerita dengan tante saya. Dia bilang begini. Iyo Ron. Ngoni di Manado kan masih banyak orang di gereja. Kenapa? Di sana nggak ada Ancol Ron. Di Manado nggak ada Ancol. Tuh. Waktu zaman itu kan di Jakarta ada Ancol, lama-lama ada Dufan, dunia fantasi. Oh. Semua orang lebih suka fantasi daripada suka Yesus. Yesus itu real. Tapi orang lebih suka yang fantasi. Fantasi juga bayar. Dia bilang ya terang aja di Manado banyak orang yang ke gereja. Anda ada hiburan soalnya Manado. Jadi gereja itu jadi hiburan. Ibadah jadi hiburan. Nah, kalau sampai ada hiburan yang lain. Kan ada orang mau datang di gereja. Kecuali gereja menyiapkan hiburan. Maka di gereja saya bilang ke saudara baru mulai undang ya TikTok dari Rayon 1, TikTok dari Rayon Galilea, dari Rayon Bethlehem. Tuhan tolong, ini baru seru. Kok mau nyanyi apa? Mana-mana katu no. Itu kan baru seru tuh. Baru kalau cuma di gereja kok mau nyanyi lebih seru rupa orang tadi. Ya, tutup mata sampai biru angkope mata. Tuh, buka mata. Masih ada enggak sampai mata? Terlalu lama dah tutup mata. Coba saudara. Belum lihat kalau saudara sama dia. Untung so hilang tadi. Tak kan? Ya, so setengah mati dia babak gini tetap ada yang lolos. Coba. Mau bikin apa saudara? Kali lagi waktu saudara mengerti hadirat Tuhan. Saudara akan tahu. Tahu enggak? Habis menangis dalam hadirat Tuhan. Ini bahagia. Saudara ingin tahu. Sampai engkau mengalaminya. Apa yang saya selalu sebut sebagai hadirat Tuhan. Waktu saudara belum alami, saudara pikir, kenapa saudara orang menangis-nangis? Rasa dulu baru engkau tahu. Rasa dulu baru ya. Saya pernah dengar cerita dari, saya lupa itu Jawa Timur atau Jawa Tengah. Ya. Dari gembala di sana. Dia bercerita
Dia mengundang tetangga untuk acara Natal mereka. Wah, itu mungkin 30-an tahun lalu atau bahkan lebih. Dia bilang dia undang, lalu ada toko besar di Jalan Raya kalau tidak salah. Dia undang untuk hadir. Jadi itu kali yang pertama pemilik toko itu datang hadir di ibadah Natal, undangan Natal. Karena maksudnya si pemilik toko itu selama katanya dia sering memberi komentar terhadap gereja itu. Dia bilang, itu ngapain sih gereja itu? Kadang-kala kalau saya lewat, kadang-kala mereka tertawa. Habis itu dia nangis. Ngapain sih gereja kok nangis aja, kerjanya nangis aja. Gitu. Nah waktu itu mungkin dia penasaran kali. Ya. Lalu pemilik toko itu berkenan hadir di undangan Natal. Kong sudah banyak orang toh. Dia bilang waktu orang menyanyi Malam Kudus. Saudara, dia kata begini, kenapa kong kita sudah sama nangis? Dia lihat kiri kanan, nyanda ada orang menangis. Cuma kita kok itu menangis. Dia mau tahan, saudara, ini masalahnya laki-laki toh. Nah, laki-laki kan tabu kalau menangis. Toh, kadang ada kurang rupa perempuan jo, sedikit menangis. Nah kan. Jadi dia tahan, dia menangis, dia ini boleh tahan. Dia menangis terus sepanjang lagu. Nah, jadi DP singkat cerita, setelah selesai acara itu orang-orang pulang. Si kok belum mau pulang. Kok justru cari Bapak Gembala. Dia datang kong salamin Pak Gembala. Dia bilang, Bapak Pendeta, kalau saya tahu menangis itu rasanya seperti tadi, kita semua nangis dari dulu. Langsung jadi jemaat. Cuma gara-gara Malam Kudus. Gara-gara dia rasa menangis. Kalau saudara gimana? Tak kira itu gereja itu bagaimana? Hah? Dompet Karjalim satu gembala. Orang so pasti dia kok menangis. Itu lagu ulang. Orang so ganuk sekali. Napa buka mata lihat, napa dia dah menangis? So bilang Akang, saudaranya tidak pernah mengerti ini sampai kau alami sendiri. Ini masalahnya terjadi di dalam hati, saudara. Ini susah untuk dikalimatkan. Mungkin bahkan saudara akan berpikir, ini tambah-tambah, ayo, bagus aku rasa sendiri. Kalau aku rasa sendiri baru tahu. Wah, pantas kok TN. Sampai saudara, dulu ini istilah zaman dulu ini. Tuh, orang-orang ibadah zaman dulu, orang dia bilang apa kalau nyana menangis rasa kering. Sampai itu istilah zaman dulu. Kalau sekarang, nyana ada orang berpikir seperti itu. Ini kurang menangis jo. Kalau dulu, kayak apa kering? Maksudnya kering itu dia rasa menangis. Sampai begitu saudara. Ya, ini ibadah zaman dulu. Kalau zaman sekarang baku lawang bataria. Baku lawang kuat. Nah, itu akan disebut ibadah sukses. Sudah. Spektakuler. Kalau dapat backing orang balumpa. Cuma itu no. Dan saudara tahu enggak? Mau menangis sedangkan orang mau backing. Coba aja saudara backing kalau menangis. Mau lihat kalau saudara senang enggak menangis backing. Kalau cuma bataria bersorak
hahaha, semua orang dapat backing, semua boleh tiru. Mar kalau menangis coba saudara backing, kecuali gosok bawang. Nah, hadirat Tuhan saudara, waktu saudara alami sendiri, itu rasa puas, rasa bahagia, itu luar biasa di hati. Saya tidak tahu pengalaman yang lain, pengalaman orang lain. Tapi menurut yang saya lihat selama saya maksudnya hadir dan bahkan memimpin ibadah mendoakan yang lain, kita lihat satu tanda. Waktu itu orang itu sama nangis luar biasa, baru dia dipenuhkan. Baru dia kepenuhan, udah tahu enggak? Itu Roh Kudus bekerja. Itu rata-rata begitu. Rata-rata ini tanda awal sebelum orang itu kepenuhan, dia menangis dulu. Itu tahu bilang bagaimana Pak Saudara? So itu sekarang saudara, tuh orang karang-karang, kita nggak percaya. Ya. Dulu orang istilah itu kegerakan. Oh dia so alami kegerakan. Itu menangis luar biasa saudara. Sudah tertahankan. Memang kaget sudah kepenuhan. Biasanya itu tanda awal. Baru pertama kali. Nah orang yang tidak pernah mengalaminya dia akan anggap ini palsu. Mana-mana no Pak Angko. Terserah. Kau tidak pernah akan tahu sekali lagi sampai engkau mengalaminya sendiri. Mau menangis bagaimana? Kenapa orang bisa menangis? Dia menghayati yang dia nyanyikan. Dia menghayati tiap kalimat yang dia ucapkan. Dia tahu dia ucapkan itu kepada Tuhan yang melihat, yang mendengar, yang tahu hatinya. Itu. Ya. Dulu saudara saya ingat orang kan ditugaskan, diberi tugas misalnya kalau lagi itu doa 10 malam itu. Orang pengerja tahu siapa tuh orang mau tumpangi tangan. Rata-rata tuh orang tumpang tangan itu orang yang memang DP air mata dan DP ingus sama ku bawa semua. Tumpang tangan juga dia. So mau dipenuhkan. Itu. Ini saudara pikiran. Kok zaman sekarang itu gampang-gampang. Kenapa komando kah dari muka? Baba, bu. Ya. So itu saudara, kalau sampai ada orang akhirnya menghina pekerjaan Roh Kudus, apalagi kalau dia lihat Pak Angko, berarti kau yang menyebabkan orang-orang itu menghujat Roh Kudus. Iya. Makanya saya sering bilang ke saudara, lebih baik saudaranya tidak ada karunia apapun. Jangan pernah backing. Karena sekali lagi yang akan tuai nanti murka Allah. Orang berdusta Roh Kudus. Tuh. Ananias dan Safira langsung mati ditampa. Baru saudara jangan juga pandang enteng. Iya dia lebih baiknya tidak ada terus. Jadi dia juga menyanyi asal-asal. Lo kan bodoh begitu. Beribadahlah sepenuh hati kalau begitu. Jangan sampai Roh Kudus tidak mau bekerja di dalam hatimu karena memang kau tidak mau menghormati dia. Sementara ibadah yang benar harus dalam roh dan kebenaran. Wah, ini hebat ya. Saya tidak pernah tahu kalau bilang ini kepada saudara. Sekali lagi saudara, ibadah yang benar harus dalam roh dan kebenaran. Memang susah mau bedakan, sungguhkah ini roh, ini sudah dalam roh atau cuma jiwanya? Tapi kalau hedangkan saudara jiwa, saudara tidak bisa bawa dalam ibadah, bagaimana rohmu bisa terlibat? Sementara Roh Kudus hanya akan bekerja waktu rohmu juga ikut. Gitu.
Nah, selama ini yang saya tahu cuma satu. Waktu sungguh-sungguh semua kau kerahkan kepada Tuhan. Nah itu, tanpa saudara sadar, rohmu juga ikut. Semua unsur di dalam hidup kita ikut dalam penyembahan itu. Memang ini boleh baking. Makanya kasih yang saya lihat. Saya baru lihat kemarin kalau tidak salah. Memangnya tidak klik sih. Cuma lihat DP judul. Ada pendeta tua yang sangat terkenal di Indonesia. Terkenal. Oh. Sangat terkenal. DP nama dari S. Tuh. Saudara langsung tahu. Bilang deponya dari S. DP nama. Terkenal. Dia bilang pokoknya kalau berani bahasa roh itu tidak dimengerti, itu pasti palsu. Kurang tanya mau tulis. Jangan sok-sokan membahas tentang pekerjaan roh kalau kamu tidak pernah mengalami pekerjaan roh. Karena Alkitab yang tulis. Roh mengaruniakan bahasa. Ya. Satu bisa dimengerti. Ya, waktu Kisah pasal 2 pencurahan pertama. Itu catatannya dimengerti oleh orang-orang yang datang. Tapi kemudian berulang kali Paulus tulis beberapa peristiwa. Mereka tidak mengerti bahasa itu. Sampai Paulus mesti bilang apa? Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata kepada manusia, tapi berkata kepada Allah. Tapi waktu kau dikaruniakan bahasa yang bisa dimengerti, berarti tanpa kau sadar, roh sedang menggunakanmu untuk bicara kepada manusia. Tapi waktu saudara ya dapat bahasa roh yang orang lainnya tidak mengerti, loh kamu sedang bicara kepada Allah. Ini Alkitab. Bukan menurut surat Rona. Ini 1 Korintus 14. Angkan. Ya. Sekarang saudara. Orang aduh saya sampai lihat tuh kan. Tuh, so itu. Sedangkan so sujud. So menyembah luar biasa. Susah mau dapat kok cuma bermain. Bagaimana mungkin bisa dapat ini pekerjaan Roh Kudus? Yang garang-garang. Kalau siapa yang menyembah Allah, karena Allah itu adalah roh, hendaklah menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Saudara mau bikin bagaimana itu? Yang bilang Yesus. Lalu saudara nyandak mau perhatikan, nyandak sungguh-sungguh ibadah, nyandak sungguh-sungguh dengar firman Tuhan, nyandak sungguh-sungguh menyanyi. Tidak pernah ada hati di situ. Ya bagaimana mungkin rohmu akan ikut? Yang ada juga engkau berpikiran ke sana kemari. Akhirnya dalam hati tempo apa mau kelar ini? Nyandak habis-habis. Ini akhirnya mengantuk. Kan siapa bodoh coba. Ke saudara sholat ada datang kok cuma mau tidur. Coba kalau nyandak betul ini. Padahal ini saatnya kita bercakap dengan Tuhan. Ini saatnya kau mendengarkan Tuhan bicara. Coba. Walau saat ini dunia tak mengerti mengapa hatiku mengasihimu. Orang anggap orang gila semua. Tidak apa-apa. Yesus saja pernah dianggap tidak waras. Dianggap tidak waras ya. Bukan dia tidak waras. Beda ya. Dia dianggap tidak waras. Bukan Yesus tidak waras. Dianggap tidak waras hanya karena dia misalnya di sini tuh, karena dia soalnya tidak peduli dengan makan, jadi dianggap tidak waras, dianggap tidak normal. Tuh, so waktunya istirahat.
Yang ya, tuh hari itu kita pilek. Saya memang tahu ini DP tanda kita ini kelelahan. Tuh hari, ya, tuh hari itu anak-anak, orang udah bikin video sedang, ya, waktu kasih selamat ulang tahun, ya, itu di video kita babakin, ya, soalnya Riki ambil tisu, jadi balap dengan tangan gini, dari kenapa tuh, oh, ya, itu ingus memang rupa air, set, ya, kita baru bicara, kenapa dia sedih mulu, saudara, aduh, jadi kurang bagian tangan, kong abis itu DP lusa ya, DP lusa kong sobadara. Coba. Tuh, kong abis itu kita so mandi tuh. Maksudnya bukan nyandak pernah mandi itu hari. Tuh. Hah? Malam itu juga apa? Oh malam, itu malam ya? Oh. Jadi rupanya waktu malam ulang tahun saya mimisan ini anak malah dapat ingat ya. DP mama sunya dapat ingat ya. Mimisan malam itu. Toh? DP besok kita yang biasanya mandi lain kali satu kali jo. Toh langsung sore atau siang jam berapa kita mandi. Itu waktu model begitu tuh yang saya bilang. Akhirnya karena saya begitu rasa begitu capek. Jadi so bangun kita duduk sebentar. Baba dengar aduh so dingin langsung baru bu tidur ulang. Oh. Ya, baru tidur ulang ini karena nyandak tak biasa tidur lama saudara. Jadi memang susah. Tuh 15 menit 20 menit sudah bangun ulang. Bangun ulang. Kita duduk ulang. Mar datang letu malas. Tuh so saking anak. Tuh so waktunya bobok jo ulang. Nah bobok lagi. Tuh. Lalu tiba-tiba di hati saya. Oh kiapa. Tuh. Sakit apa tuh mau perintah apa kita nada? Bangun, mandi. Nah itu. Kong so mati. So baik justru. Itu tadi dari tadi malam kayaknya agak batuk. Itu tadi sempat terpikir begini. Ya, tadi waktu kita menyanyi, udah batuk. Belum tuh suara so sangat serak. Ya, batuk saudara. DP dapat dengar dang agak ngeri begitu. Sekalipun yang tidak sering. Kong dalam hati gini. Kong sebentar ini mau ibadah. Tak so bilang so tidak pernah babato. Kong sekarang so babato. Kok ini dang yang ada dari tadi. Kong dang apa? Oh, malah kurang koni dinte itu lebih jago dari Tuhan Yesus. Ini dang. Kong. Oh bagus saudara. Biar dia dimuliakan dalam hidup ini. Kapan saudara mau tahu kalau dia mampu terhadap segala sesuatu? Sekali lagi. Tuh, saya yang berdiri bersama. Tuhan tolong. Kalau cuma tuh kanker tuh hari. Kita boleh mandi, boleh melayani. Kong ini cuma ingusnya dia kong. Kita sudah boleh bangun. Nggak ada yang seperti itu. Nggak boleh. Coba kok saudara. Hah? Sekali lagi. Orang-orang pikir-pikir, loh sudah normal nih pendeta ini. Tuh. So DP waktu dia mesti tidur. So mesti istirahat. Sekali lagi saudara, waktu kau mau melakukannya untuk Tuhan, baking sampai kau mati. Tuh. Itu pendeta yang saya cerita itu ketika lupa. David Livingstone kalau tidak salah. DP nama. Ya. Ini pendeta zaman dulu saudara. Belum ada motor, belum ada apa. Ya, dia naik kuda. Nih di Inggris. Tuh, saya baca kisahnya. Tuh. Jadi bayangkan ini. Kalau dia masih naik kuda, no, saudara bisa bayangkan medan yang dia mesti tempuh untuk pergi pelayanan. Dan hari itu dia so rasa, dia so sangat capek. Ya, mungkin kayaknya dia so terganggu dengan sakit beberapa waktu. Ya, dan hari Minggu itu kayaknya dia mesti layani 3 tempat. Ya, yang jaraknya jauh. Oh. Jadi kalau tidak salah di tempat yang kedua itu kurang DP kuda dah bawa. Ini kuda saja
So dengar-dengaran. Bayangkan tuh kuda so tahu ibadah di mana habis ini. Tuh, dia so mau pingsan di atas kuda. Dan tiba-tiba tuh kuda so berhenti di muka gereja. Dia turun dan layani tempat kedua. Selesai berkhotbah, dia berdoa lagi. Tuhan, pimpin aku. Tolong aku melayani yang terakhir. Di tempat yang ketiga. Betul, dia naik di kuda langsung rubuh dia. Kuda bawa dia di tempat yang ketiga. Selesai dia berkhotbah, menghembuskan nafas terakhir. Itu tuh pendeta. Nyanda normal tuh begitu. Itu nyanda waras itu pendeta. Oh kasihan. Nyanda waras kok. Kong kalau taruh PC di mata dang, kong suruh cuci waras atau nyanda? Tuhan Yesus dia bikin. Perintah itu orang so 38 tahun ini boleh bangun. Suruh bangun kong angkat DP tempat tidur. Waras atau enggak ini perintah ini? Waras atau enggak? So tahu-tahu dia mau bangun enggak bisa. Tuhan bilang, maukah kau sembuh? Bangun, angkat tilammu dan berjalanlah. Nah kalau saudara kan, aduh cukup pakai otak sedikit. Maksudnya apa? So tahu-tahu kita bangun nih boleh. Mau suruh angkal ini tikar. Saudara coba kok angkal ini tikar dengan bantal. Coba kau pikir. So itu engkau tidak pernah alami mujizat. Kalau kau percaya terhadap Tuhan itu, kau percaya terhadap apa saja yang dia katakan. Terserah orang mau bilang dia nyanda normal. Iyo, namanya juga Tuhan. Dia itu apa? Supranatural. Di atas yang natural. Yang natural orang kalau sakit tidur. Tapi waktu dia mau dengar kepada Tuhan, Tuhan suruh bangun, dia bangun. So tahu-tahu sakit di leher, Tuhan suruh dia menyanyi. So tahu-tahu dia dia dapat rasa mau puasa. Kenapa dia bukti? Kenapa kau tidak mengalaminya? Saudara tidak mau dengar-dengaran. Waktu engkau mau dengar-dengaran, saudara akan alami Allah yang sungguh-sungguh supranatural. Bangun, angkat tilammu dan berjalanlah. So tahu-tahu ini 38 tahun nih boleh bangun. Hele mau turun di kolam enggak bisa. Kok ini Yesus suruh pada dia. Yesus begini, nanti kita tolong dah. Bangun, angkatlah tilammu kong bajalang. Dia bilang tunggu nanti ojek jemput panganan ada. Bangun. Tuh. Kong bajalang. Tuh. Siapa le? Angkat. Kamu kalau saudara baca. So, tahu-tahu kehabisan air anggur. Yesus suruh timbah air. Kalau orang sekarang kan, habis air anggur. Baking dulu anggur baru nanti orang peras itu anggur. Karena orang perlu air anggur. Yesus bilang timbah tuh air parigi. Coba kalau saudara tidak mau percaya dia ini Tuhan. Ya pastinya tidak akan terjadi. Kan bukan Yesus tahu-tahu tiba-tiba dia baking. Boleh, sangat boleh saudara. Tidak usah dia baking tiba-tiba engkau minum anggur tahu-tahu. Tiba-tiba semua di meja. Boleh, kali lagi. Tapi ternyata cara Yesus mengerjakan mujizat begitu dia mau. Dia suka ini manusia. Mau bekerja sama dengan dia. Dia suruh dorang ambil tuh air kong isi nih dia. Ya kalau saudara gimana? Dorang itu kasih yang habis air anggur.
Toh, kita ini kasih yang sakit kepala. DP nama sakit kepala jangan bersuara kuat-kuat di situ. Toh, semua semua picak kasih yang terlampai kepala, pendeta. Nah? Semakin saudara begitu, semakin kuat itu suara. Tuhan, coba kok. So tahu-tahu tuh orangnya dadadoi. Kok apa? Tuhan Juno, kalau dia mau bikin sesuatu saudara ada saja. So tahu-tahu badai sementara mengamuk. Oh? Kan waktu saudara semakin mengasihi Tuhan, semakin mengenal Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, dan saudara akan lihat, saudara bahkan ada tunggu ini perintah dari Tuhan, perintah yang orang bilang, oh Tuhan. Bayangkan Petrus, tiba-tiba dia bilang apa? Guru, engkaukah itu? Kalau engkau itu, suruhlah aku datang. Kalau saudara mulai bertumbuh dalam iman, saudara akan terkejut. Bahkan doamu pun, isi dari doamu berubah. Saudara, kenapa? Imanmu bertumbuh. Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Lihat kok nih Petrus. Apa Petrus sobreng? Nyanda. Dia beriman kepada Allah yang mengatasi apa yang natural. Dia yang bikin ini bumi. Dia ciptakan semua. Justru itu kalau saudara baca ini dia, Petrus justru dia akan yakin kalau itu Tuhan. Kalau Tuhan suruh bukan Tuhan tiba-tiba, tiba-tiba kenapa Petrus saja jalan? Kan bukan begitu. Suruhlah aku. Maka Yesus kemudian bilang, coba deh. Yesus dia bilang, Yesus bilang gimana? Enggak, datanglah. Petrus langsung turun. Dia teman-teman bikin, coba Petu. Sadar kawan. Jangan sopat tua-tuaan begitu. So tahu-tahu orang yang di dalam perahu semua tenggelam. Kok ngangkut mau keluar dari perahu. Nggak ada pelampung. Kok kalau saudara baca ini kira-kira jam 3 pagi. Ya kan ini. Dan orang di dalam perahu so ketakutan. Napa Petrus udah bilang, Tuhan kalau engkau itu suruh aku datang padamu. Datang Jo. Yesus cuma bilang datang Jo. Kalau saudara bagaimana? Tunggu Tuhan. Iya kita mau datang. Kita percaya kok Tuhan. Bikin tenang dang tuh air. Berarti aku gak percaya. Bayangkan saudara. Tuh, Petrus so turun tuh air masih rupa gunung. Tuh. Petrus turun. Kong bajalang. Lebih tamang cuma mampu lihat. Iya. Aduh tuh Petrus oh Tuhan. Napa aduh Petrus bajalang di atas air. Setelah Petrus mulai tenggelam, baru ngana tahu rasa atau kapok ngana. Bagaimanapun cuma Petrus pernah berjalan di atas air. Itu sekali lagi, waktu kau semakin beriman, kau tidak bisa diperintah oleh apa yang nampak dengan mata. Kau bersedia melakukan bahkan yang menurut orang lain, waduh itu cuma orang gila tuh mau baking itu. Enggak apa-apa. Tuh bayangkan. Nggak pernah tahu main bola. Mar tergila-gila dengan bola. Ini yang gila yang mana? Dia bermain bola belum pernah. Mar dia tergila-gila dengan bola.
Kalau berani mati lampu, dorang protes PPLN. Orang semua sementara Mbak Uni ini acara kesayangan. Tuh, ini lebih berarti dari semua, tapi anak-anak, tapi istri, apalagi cuma Tuhan. Jadi waktu di istri bangun, papa, so boleh tidur. Besok mau kerja, ke belakang tuh kerja. Kita Mbak Uni dulu ini. Tuh, so mau untung ini tapi apa? Ronaldo untung atau enggak? Saudara, yang kita tahu cuma Ronaldo. Tergila-gila untuk sesuatu yang saudara tidak pernah baking. Saudara lihat ini waktu orang mau diperbudak. Ada saja cara setan untuk membuat kita diperbudak. Kenapa saudaranya tidak lebih bahagia? Di bawah perintah Tuhan. Ini perintah Tuhan. Saudara mau menghamba di bawah. Ada saatnya saudara bahkan tidak perlu tanya kalau itu siapa. Tuh, Abraham cuma tak bangun yang mimpi kalau saudara baca. Mana itu dia? Abraham. Tuhan suruh mana kotek itu? Coba Kejadian pasal 22. Tuh, pasal 22 tuh. Lihat dulu. Ayat berapa? Saya lihat dulu. Kepercayaan Abraham diuji tuh. Oh ini ya. Oh bukan mimpi ya, bukan mimpi. Jadi ini Abraham. Coba kalau pasal 21 terakhir. Oke ya. Jadi Tuhan berfirman kepada Abraham ya. Coba orang baca dulu ini ya. Saya baca saja, sudah perhatikan. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal. Yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergi ke tanah Moria, persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran. Pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya. Ya. Jadi mungkin itu malam-malam. Bayangkan Abraham ini mau bilang pas apapun. Kenapa? Alasannya cuma satu. Dia tidak mau ada orang yang menggagalkan keputusannya terhadap Tuhan. Dia ini mau goyang. Jadi Helesara dia ini mau bilang. Yang kan ini coba kalau dia bilang pas Sarah. Kalau dia mau berdiskusi dulu, nyandak jadi ini. Abraham tidak mau mendiskusikan yang Tuhan bilang pada dia. Jadi mungkin sekali Tuhan bicara pada dia waktu malam. Ambil anakmu. Bayangkan ini kok kalau ambil anakmu kuliahkan nanti aku akan angkat dia. Aku akan muliakan dia. Tuh, jadi ketua DPR. Udah biar lemo pimana loh. Mau kuliah di mana? Di Perancis? Tuhan dah suruh. Nah, kan? Ini bayangkan ada suruh ambil apa? Jadi korban bakaran. Coba. Saudara, kalau saudara tidak mau belajar beriman kepada Allah itu, nanti saudara akan terkejut. Ada banyak sekali perintahnya yang di luar nalar pikir kita. Dan Tuhan tidak jelaskan di sini. Nanti Abraham percaya Joko. Nanti sebentar, ngana kok nyandak mau jadi kok korbankan Pak Ishak. Tuhan yang mau bilang.
Wah. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Dia nyanda, ya Tuhan tunggu, kita mau pertimbangkan dulu. Nah ini kalau pertimbangkan, rekeng untung rugi DP terakhir, nyanda mau bikin, percaya aja. Tuhan pokoknya Tuhan tahu gitu kok, kita kok cinta sekali kompat Tuhan. Tuhan dah suruh apa? Tuhan kan maha tahu. Masa dia nih tahu Tuhan itu Abraham hati? Tuhan suruh dia seperti ini. Jadi jangan bilang ada perintah-perintah Tuhan yang saudara bahkan tidak dijelaskan kenapa mesti begitu. Ini perintahnya betul-betulnya nak masuk akal. Tapi ini yang terjadi. Dan Abraham sangat percaya. Dia pergi, tidak mau dia digagalkan oleh siapapun. Jadi dia mau baca cerita, ini mau diskusi dia sama tidak usah. Ini kita pakai keputusan terhadap Tuhan. Saya langsung ingat itu yang saya pernah cerita sini. Ya. Penginjil yang saya dengar cerita dari Benihin. Ya, dia bilang itu pendeta, maksudnya dia masih muda waktu itu, anaknya 3, tapi dia masih muda usianya. Dia mau pergi pelayanan di Brazil, lalu dia mimpi, kalau tidak salah 1 hari sebelum dia berangkat, dia mimpi, di dalam mimpinya dia akan dibunuh di Brazil. Itu mimpi. Nah dia baca cerita ada yang Benihin. Dia semua pergi. Dia bilang, kita ada mimpi. Katanya di Brazil nanti kita mau dibunuh. Kong Benihin bilang, Kong ngana mau pergi? Kong saya terkejut saudara karena Benihin bilang, saya kaget karena teman penginjil itu bilang begini. Bagaimana? Apakah orang boleh bilang tidak kepada permintaan Tuhan? Jadi Benihin bilang, dia bilang iya. Kalau saya terhadap permintaan Tuhan tidak pernah ada perkataan lain, tidak pernah ada jawaban lain yang boleh selain bilang iya Tuhan. Tuhan so kasih mimpi, dia bilang ya mungkin Tuhan kasih mimpi, tapi pokoknya kita mimpi kita mau mati di sana. Dan terhadap permintaan Tuhan tidak pernah ada jawaban lain selain ya Tuhan kita mau pergi. Lalu saya masih ingat Benihin bilang, wah dia sudah bilang apa? Selain dia kurang, oh iya, dia bilang brother, tuh kalau seandainya itu terjadi, istri dan anak-anakmu, torang petanggung jawab. Dia tidak peduli soal itu. Tuhan yang suruh, berarti istri dan anak-anaknya Tuhan yang jaga. Dan dia berangkat. Kong dia mati. Betul-betul dibunuh di sana. Jadi seperti mimpi. Kalau saudara dong gimana? Aduh, habis pikir. Paulus seperti itu. Waktu dia mau berangkat kemana itu? Ya, lalu di situ ada Nabi Agabus. Ya, ambil ikat pinggang Paulus, dia kasih tunjuk, dia peragakan. Ya. Tuhan bilang yang punya ikat pinggang ini akan diikat seperti ini. Dan orang semua, aduh kalau begitu Paulus jangan pergi. Aduh, Paulus justru bilang loh, enggak apa-apa. Lihat Kisah 21 ayat 11. Di mana ini? Datang dari Yudea. Oh, nabinya dari Yudea. Ya,
Setelah beberapa hari tinggal di mana? Oh ya, di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus pemberita Injil, ya, yaitu satu dari ketujuh orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Jadi dia ada di rumah Filipus, terpilih dari 7 orang yang dipilih waktu itu, ya, sebagai apa? Yang mengurus diakonia. Bayangkan saudara, ini pengurus diakonia itu model begini. Kalau orang pengurus diakonia yang bagaimana? Yang jago memasak, yang jago berbagai apa. Itu orang pengurus diakonia. Yang banyak doi. Kalau orang enggak. Nih salah satu nih, Filipus. Ya. Nah sudah. Paulus tinggal di rumah Filipus di Kaisarea. Setelah beberapa hari ada di situ, datanglah Nabi Agabus dari Yudea. Kemudian Agabus itu kemudian ambil ikat pinggang Paulus. Lalu dia ikat kaki tangannya. Lalu dia bilang apa? Kata Roh Kudus, orang yang punya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Kalau orang berarti tidak usah pergi. Mendengar itu kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan ke Yerusalem. Saudara dapat ingat apa ini? Kalau kita juga dapat ingat apa Yesus dan Petrus. Waktu dia bilang kepada murid-murid, ya, aku akan apa? Aku akan dibunuh. Toh? Gimana kata itu? Sampai lupa ini. Matius 16 deh. Ia harus menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kong Petrus bilang apa? Petrus menarik Yesus ke samping, menegur Yesus yang kan murid ini. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Kong Yesus bilang apa? Enyahlah iblis. Nah, sekarang balik di Kisah Rasul tadi. Orang lihat dulu ini iblis bekerja. Ini kan iblis. Lihat ini. Apa? Ayat 12 tadi. Mendengar itu, nah ini para iblis. Iblis pakai ini murid-murid. Apa? Meminta supaya Paulus jangan pergi Paulus. Orang sayang Pak Angko. Paulus. Kenapa ini Nabi teriak bilang? Kalau saudara gimana? Jangan terlalu balelas. Tuhan teriak masih mau pakai. Justru karena Tuhan masih mau pakai. Gitu. Jangan jadi iblis. Jangan kasih biar iblis pakai saudara. Mau menggagalkan semangat hamba Tuhan, mau melayani Tuhan. Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Coba Paulus memang nyandak tega tentu mau bilang ngoni ini sama dengan Petrus tuh hari. Yesus bilang, hei iblis, undur kau. Harusnya kasih semangat. Itu. Jangan kalau mau cari doi, kalau mau dapat doi, semut. Saudara baca tuh, cemungut. Nah itu maksudnya kan semangat.
Terus cemungut. Mar kalau mau ke gereja dang, itu orang mau pengucapan. Semangat ya. Ini hari kan hari Jumat ya. Kumpul dulu pulo, baru kumpul bulu, tuh kumpul kayu api, apa leh? Kumpul woka dari baking dodol. Baking jodang no nanti kirim akangnya kamari. Kalau Tuhan berkenan. Lihat, karena ia tidak mau menerima nasihat kami. Anda pikir itu nasihat? Orang-orang waktu itu berpikir itu nasihat. Tapi terhadap orang yang menjadikan Tuhan itu segala-galanya di hidup ini, itu bukan nasihat. Kalian mau menghalangi ketaatan penghormatanku kepada Tuhan. Aduh saudara. Coba ulang dek 13. Ini dorang sungguh-sungguh loh. Sampai menangis. Paulus bilang jangan kalian menghancurkan hatiku. Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tapi juga untuk mati di Yerusalem karena nama Tuhan Yesus. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Nah ini baru betul. Jadilah kehendak Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan. Saya mau baca calon jadi tolong doa puasa nih sekaligus tambah akang doi tiket. Aduh semangat semangat terang doa puasa, doa berantai, supaya untung bacalon tuh, pas tahu jadi menteri agama. Oh tidak ada yang mustahil. War-war. Ini bernama tuh nyanda war-war. Tuhan Yesus baik. Belajar, jadikan dia segala-galanya. Oh Tuhan, terhadap permintaanmu apapun itu, aku akan berkata, jangan kehendakku, kehendakmu terjadilah. Begitu tiap hari. Nanti saudara lihat di akibat. Taruh di hati, ubahkan hatiku, ubahkan cara pandangku terhadap engkau. Tolong hatiku benar-benar terpaut dengan hal-hal surgawi di mana Yesus ada. Jelaskan Alkitab, coba lihat deh Kolose pasal 3 yang terakhir. Justru kalau kebangkitannya bekerja di dalam kita, maka saudara akan, coba Kolose 3 ayat 1 ya, coba lihat. Atau ayat 3. Langsung jadi nanti kurang lihat di situ. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, kalau sungguh justru kita ini katanya sudah lahir baru, itu DP hasil apa? Carilah perkara yang di atas. Di atas mana? Di langit. Di pesawat. Di mana? Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Berarti perkara surgawi, di mana Kristus ada. Orang cuma tahu sekarang kalau seperkara di atas berarti jadi pramugari. Jadi pilot. Jadi apa leh? Biar dang cleaning service, cleaning service pesawat. Oh kasihan.
Kong apa? Apa saudara? Pikirkan perkara di atas, bukan yang di bumi. Loh, ini Alkitab dah suruh. Kalau saudara bukan manusia roh, saudara akan menganggap ini apa? Ini aneh-aneh. Ini nyandak war-war, toh? Ini lebay, begitu. Coba, ada yang berani ndak bilang kalau ini lebay? Hah? Kalau saudara mau bilang lebay, saudara ya bilang lebay Pak ini. Saudara sedang membantah firman Tuhanmu. Ini ayat-ayat yang muncul begitu saja ya. Yang tidak siapkan sama sekali. Ini dia yang tidak siapkan sama sekali. Kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ini bukan cuma supaya saudara terlindung yang tidak ada orang mau bunuh. Ini bayangkan ya orang sekarang. Begitu bicara pemahaman. Orang tersembunyi dalam Allah, jadi orang yang akan mau dibunuh loh. Jadi cuma engkau yang tersembunyi dalam Allah. Kom Paulus dah tak keluar. No? Yohanes yang sangat dikasihi. Jadi dia yang tersembunyi dalam Allah. Jadi dia bisa dibunuh, bisa dianiaya. Coba kok saudara. Tuh, jangan aneh. Justru itu pikiran aneh. Nah, makanya baca Alkitabmu, berdoa sepenuh hati, bilang Pak Tuhan, Tuhan kita belum sanggup seperti itu, tapi aku rindu menjadikan Engkau segalanya di hidup ini. Ya, kalau ternyata bola kaki boleh jadi segalanya, Pak, orang-orang drakor bisa jadi segalanya, Pak, orang-orang mayoritas, TikTok semuanya. Yang ini Olimpiade sekarang ini loh, Tuhan mengerikan. Tadi saya lihat pembahasan tentang Olimpiade, sampai saya begini, Tuhan sampai susah seperti itu. Ngeri sekali. Memang satu-satunya agama yang selama ini yang tidak pernah memberontak, yang tidak bikin aksi macam-macam ya Kristen. Toh, mau dihina orang petuhan. Dari dulu ini Alkitab dibilang palsu. Orang cuma dapat diang, orang baba gitu terus. Toh, siapa kasih yang sudah ya paling dang sedikit-sedikit ada debat sana sini. Toh, marinya ndak ada orang mau demo. Karena apa orang pihak Alkitab orang aja bilang palsu. Nggak, orang nggak peduli. Tuh, doakan mereka sudah. Yesusnya nggak mati. Kan? Orang percaya Yesus mati dan bangkit. Orang bilang Yesusnya nggak mati. Dan orangnya mau bilang apa? Nah, orang kan yang badiang. Sekarang bayangkan saudara, tuh Olimpiade Prancis itu. Lihat, betul-betul memang bayangkan orang udah baking tuh gambar apa Leonardo da Vinci itu. Itu ya, tuh gambar Tuhan Yesus makan perjamuan dengan murid-murid. Dorang baking saudara, napa itu homoseks dan lesbian yang jadi peran di situ. Berperan di gambar itu. Domba pakai DP warna baju persis yang ada di lukisan Da Vinci. Coba. Tuhan Yesus di situ orang taruh perempuan. Itu perempuan ternyata bukan perempuan beneran, saudara. Itu laki-laki yang jadi perempuan. Oh iya. Yang jadi Yesus itu lesbian. Kan saudara, sampai seperti itu. Adegan berikutnya ada yang berperan jadi Yesus, dorang so taruh dia di atas meja, taruh di atas di atas baki. Kan Yesus tuh bilang, akulah roti hidup. Tuh. Inilah tubuhku, makanlah. Jadi dorang langsung gambarkan apa Yesus, dorang so taruh di atas meja. Ini Olimpiade, saudara. Pertandingan olahraga dunia. Kau masa DP pembukaan begitu? Dan kau tetap saja. Tuh. Jadi DP pendukung, siapa yang share?
Ini tahu ini penghujatan kepada Yesus. So luar biasa saudara. Dunia sampai sudah segila itu. Coba nanti kalau saya bicara seperti itu orang bilang ini pendeta memang lebay. Siapa yang lebay? Hah? Oh, sampai Yesus dihina luar biasa. Ini malah dia pendukung bola. Tuhan tolong. Hati bukan main. Manusia Kristen masa kini. Entah udah di mana nih pikiran dan hati. Coba saudara. Ya. Sayang kita yang enggak screenshot tapi kan ada kok semua. Kan bayangkan sekarang ini Google saja pakai tanda olimpiade. Nah, sudah lihat gekong ada DP bunga-bunga ke apa? Tanda olimpiade. No? Kalau orang membahas begini kan lebay itu. Kong tuh tadi orang dah peragakan tuh Yesus so sampai porno seperti itu. Itu dah ngapa? Itu lebay. Atau siapa yang lebay? Coba saudara pikir ini. Ini Kristen. Kristen apa kamu ini? Coba saudara. Nah ini. Orang sedang hidup di masa yang suci. Justru dianggap sok suci. Bayangkan Yesus di situ saudara. Yang digambarkan jadi Yesus. Itu dia hanya tidak pakai baju. Cuma ada cat di badan. Tuh, betul-betul telanjang. Itu laki-laki yang jadi Yesus di situ. Itu olimpiade. Jago toh. Coba. Ada gereja-gereja tertentu saudara. Sampai bikin pengumuman. Tidak boleh ada jemaat yang nonton olimpiade. Nah, begitu saudara. Saking dompet sakit hati. Saya sampai. Bukan main. Tuh. Ini. Dunia sampai sampai segila itu saudara. Lalu justru orang yang dianggap gila. Di situ saudara, sampai ada anak kecil dilibatkan. Saudara pikir apa yang kan? Dunia moralnya so jongkok minta ampun saudara. Betul-betul terbalik. Jadi ini Yesaya pasal 5 ayat 20. Yang selalu saya bilang ke saudara. Tuh. Kebaikan menjadi jahat. Tuh. Yang jahat dianggap baik. Perbuatan-perbuatan gelap dianggap itu normal. Justru ngoni ini sota lalu dengar-dengaran patuhan. Ngoninya tidak normal. Bayangkan saudara. Ya. Perkosa ya itu mah biasa. So normal sekarang ini. Aduh, bayangkan dunia so sampai segila itu. Lalu saudara tidak mau mencari perkara di atas. Maunya apa? Menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang khotbah. Menjelang kedatanganku nanti. Apa? Dunia akan kembali ya kepada zaman Nuh. Zaman Lot. Coba. Sekarang orang sedang lihat ini. Kalau Sodom dan Gomora ribuan tahun yang lalu semodel begitu, apalagi sekarang. Ini 1 juta kali lebih hebat dari sekedar Sodom dan Gomora. Lalu kok orang sekarang masa kini di gereja pun ini mau radikal. Kok mau jadi apa? Lalu mau berpikir menyembah dalam roh dan kebenaran. Roh siapa? Siapa pero? Tuh saudara ya. Kau tidak mau bayangkan orang-orang sungguh-sungguh bermain ya, berlaga di olimpiade. Saya dari tadi kok dapat ingat Eric Liddell. Eric Liddell itu pelari saudara. Pelari tahun 1924 kalau tidak salah. Ya. Itu juga olimpiade Perancis. Ya. Ini anak dari misioneri Eric Liddell. Dia pelari. Dan yang hebat pada Eric Liddell adalah setiap kali dia dijadwalkan lari hari Minggu, dia menolak. Jadi orang menganggap ngana tuh so gila. Oh, karena dia pasti juara. Ya, dia itu juara bertahan. Eric Liddell. Dan dia tidak peduli. Jadi itu dia beberapa kali saudara dia tolak kemenangan itu. Jadi for dia kalau ngoni mau jadwalkan hari Minggu kita nyana iko.
Dan akhirnya kalau tidak salah dia bertanding hari Rabu. Dia pelari 100 meter. Akhirnya dia hari Rabu dia lari 400 meter. Itu bukan DP kelas sebenarnya. Dan dia bilang itu menurut cerita yang saya baca. Itu jadi tokoh, saudara. Eric Liddell itu. Tokoh Kristen jadinya. Ya. Waktu dia semua lari, waktu dia ada di lintasan, tiba-tiba tahu ada orang dari kelompok penonton atau apa yang tiba-tiba masuk dan kasih pegang kertas Pak Erik petangan. Dia soalnya lihat kalau itu siapa. Yang jelas waktu dia buka mata dia lihat itu ayat Alkitab. Ayat Alkitab. Dia soalnya tidak baca, jadi dia berlari sambil ayat itu ada di tangan. Dan saudara tahu enggak? Bukan kelasnya, dia kan lari 100 meter. Di 400 meter dia memecahkan rekor dunia. Kalau tidak salah dia dibunuh. Apa dong? Oh, akhirnya dia tinggalkan profesinya sebagai atlet, jadi misioneri, melanjutkan pelayanan papanya, jadi misioneri di Cina. Itu, ya. Kalau tidak salah dia tuh yang buang piala kan? Semua piala yang dia pernah peroleh di Olimpiade dia buang. Kalau saudara Adam gimana? Ini tanda kebanggaan. Tuhan muliakan. Tuhan muliakan, loh siapa yang muliakan? Mbak, ya. Saudara ini mau jadi tokoh apa? Ya, yang sungguh-sungguh menghormati dan menjadikan Tuhan itu segalanya dalam hidupmu, atau siapa yang segalanya di hidup ini? Hati-hati saudara. Ya. Sebentar lagi Tuhan datang ini. Saya semakin melihat waktu mulia ini karena orangnya ada waktu untuk bicara. Sebenarnya. Ya. Sampai dapat rasa Tuhan bukan main. Kalau boleh kok semua minta, Tuhan datang juga sekarang. Orang menjadikan apa? Yang kan Tuhan so bilang loh. Makan minum jadi Tuhan. Sekarang kan betul. Makan minum itu jadi Tuhan. Soalnya yang mendengar. Pokoknya dang deh. Bilang akang dulu tuh pengucapannya ada rupa ini saudara. Sekarang betul-betul orang jadi gila dengan pengucapan. Kan dati habis bensin, habis semua. Tuh. DP besok apa orang koperasi so datang. Bilang mamanya ndak ada. Bilang pak mama kalau mau keluar jangan lupa bawa tuh kaki mak. Dari mama kaki dapat lihat di bawah hordeng. Kasihan. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Hati-hati, ini orang pemusuh. Ulang, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Bayangkan sekarang saudara, bukan cuma orang kaya yang bagaya. Bukan cuma orang kaya yang makan puji. Sekarang orang miskin, dia leni mau dianggap miskin, enak aja ngoni. Oh, ngoni 50 kilo, kita 100 kilo. Ngoninya nak masuk gereja 2 minggu, kita 2 tahun. Coba itu orang pekulawak lama. Coba kok saudara tuh. Kong nonton bola itu berapa menit kok? 1 set 90. Apa. Dudu om, dudu. Tuh kasih ya. Tuh yang namanya Mbak Uni bola. Dudu semua ciri itu televisi. Itu tuh. Mari kalau di gereja begini. Gol. Aduh, mari kalau dia Mbak Uni bola kan dati dia cuma sendiri. Mbak Uni lah di HP. Aduh kandati. Ini ada ini nih Mbak Uni nih. So rencana dia sebentar malam dosa sampai lama sekali. Aduh, tak so rencana pulang dari sini mau tidur. Dari Mbak Uni bola. Kita mau berdoa supaya Tuhan datang Jo.
Kali sampai. Nah, sekali lagi yang model begini, ini yang akan dianggap pendeta lebay. Toh? Pendeta cari muka lah apalah. Pokoknya Tuhan juga paling tahu ini hati. Cuman tahu kayaknya ada kata-kata yang lain. Tuhan, kau segalanya. Oh iya saudara. Ya, jadi justru karena itu kalimat tadi, Yesus adalah segalanya. Saya tulis tadi apa? Jangan sampai itu cuma lagu. Ya, gitu ya tadi kata-kata. Oh kasih yang Tuhan. Ya, saya justru langsung begini. Oh, langsung ada di hati. Yesus segala-galanya. Tuh. Itu apa kata? Kidung jemaat yang tahu tuh nomor berapa? Oh itu bisa sampai lagu itu. Mentari hidupku. Gimana lagu? Iya saudara, langsung ada di hati. Ya kita tadi sudah mulai lari. Jadi tadi waktu pasang keyboard, ikutnya Yesus segala-galanya. Senin tahu ini dia. Tuh mana-mana Jo. Ya, kayak apa terang? Bola segala-galanya. Aduh kasihan Tuhan. Tempo apa mau backing ini bola? Pertandingan bola jadi dalam gereja. Bagaimana? Itu kidung jemaat nomor 396. Aduh. Kita pelagu itu. Ya. Tadi rupanya saya tidak nyanda apa? Nyanda sekali. Ada Dek, kayaknya dia kata-kata di situ kan? Yesus segala-galanya. Hah? Enggak ada. Bahasa Inggris. Aduh kasihan Tuhan tolong. Bayangkan tuh lagu Yesus segala-galanya. Semua ada saudara. Ada. Ya. Oh ada kok Teh. Mentari hidupku. Kok ngapa? Sehari-hari dialah penopang yang teguh. Baru? Alah, bukan itu. Ya, so hilang. Ya, ini kalau sudah ingat begini, saudara ini boleh ganti nih lagu. Orang menyanyi lagu ini, orang menyanyi dulu lagu ini. Taruh di hati saudara. Ini lagu sungguh-sungguh nyanyikan dari hati. Ya. Jangan backing-backing, saudara. Biarkan dia sungguh-sungguh menemukan kalau orang sedang berjuang sungguh menjadikan dia segala-galanya di hidup ini. Ngeri. Oh Tuhan Yesus baik ya. Saudara, taruh ini di hati terus. Tuhan, kau segalanya. Kau segalanya.